Hai semuanya, saya belajar untuk berhati-hati ketika melangkah melalui sebuah pengalaman yang tidak mengenakan. Ketika saya mau pulang dari sebuah tempat yang biasa saya kunjungi, sambil telepon, sambil bicara, saya lupa bahwa setelah pintu yang saya lewati itu, lantainya satu step lebih rendah. Karena saya nggak berhati-hati, jatuh dari situ. Untungnya nggak kenapa-napa, tapi sejak hari itu saya sangat berhati-hati ketika berjalan di tempat itu, dan itu mengingatkan saya dalam setiap keputusan, langkah apapun dalam hidup ini, kita harus pikirkan dengan baik, buat keputusan yang hati-hati. Kita bisa belajar tentang hal ini dari 3 tokoh Alkitab dalam kitab Rut pasal yang ketiga, yaitu Rut, Naomi, dan Boas. Naomi mencarikan suami untuk menantunya yang bernama Rut. Kenapa? Karena suaminya Naomi sudah nggak ada, 2 orang anak laki-lakinya nggak ada, yaitu salah satunya adalah suami Rut. Nah, menurut hukum Levirat atau pernikahan penebusan dalam tradisi orang Yahudi, salah seorang kerabat terdekat dari Elimelek, suaminya Naomi, wajib mengambil Rut menjadi istrinya supaya namanya tidak lenyap dalam silsilah orang-orang Israel. Naomi tahu ternyata pemilik ladang tempat biasa Rut bekerja yang bernama Boas adalah salah satu orang yang wajib menebus atau menikahi Rut. Maka Naomi mengatur agar Rut pergi ke tempat pengirikan itu atau tempat penampian jelai. Kapan Boas ada di sana, karakternya seperti apa. Dan dia menasihatkan kepada Rut, kamu hati-hati ya, nanti malam pergi ke sana. Perhatikan baik-baik apakah Boas yang tidur di situ. Lalu kamu lakukan hal ini sesuai dengan tradisi kita. Maka Rut pun melakukan hal itu. Dia hati-hati, dia lihat, dia tarik sedikit selimut dari kaki Boas. Itu melambangkan bahwa Rut sedang menginformasikan kepada Boas bahwa Boas adalah orang yang wajib menebusnya. Tengah malam Boas terbangun. Lalu kemudian dia melihat itu Rut. Dan dia berkata apa? Ayat 10-11. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Naomi mempelajari karakternya Boas. Dia perintahkan Rut berhati-hati. Rut pun juga berhati-hati. Dia jaga reputasinya baik. Boas pun juga mengadakan penyelidikan ternyata. Boas sudah tahu ternyata jauh hari sebelumnya bahwa dia wajib menebus Rut. Oleh karena itu Boas pun tahu watak atau karakter Rut itu seperti apa. Rut pun juga bertindak hati-hati. Dan di akhir Rut pasal yang ketiga kita melihat Naomi kenal karakternya Boas seperti apa. Jadi rupa-rupanya dalam usahanya mencarikan suami untuk Rut, Naomi berhati-hati, Rut berhati-hati, Boas berhati-hati. Dan kehati-hatian mereka ini nantinya menghasilkan berkat yang luar biasa. Ternyata mereka punya anak cucu yang diberkati oleh Tuhan, melahirkan raja-raja, dan bahkan melalui garis keturunan mereka, juru selamat dunia datang untuk menebus dosa kita. Saudara sekalian, jadi kita harus berhati-hati dalam setiap langkah yang kita mau ambil. Adakan penelitian yang cukup, bertanya pada orang yang kompeten, berdoa minta pimpinan Tuhan agar kita tidak salah melangkah. Kalau sampai salah melangkah, nggak enak rasanya. Tapi kalau langkah yang kita ambil benar, kita akan merasakan berkatnya. Tuhan memberkati.